Halziro, Handari, Jumadil, Keza, Maisha, Muhammad Fikri, Muhammad Latif, Mulia, Fitra, Riani, Ricci, Rika, Rizky, Sama, Silvia, Sri Wahyuni, apa? Sakit alamat? Syadan, Tiara, Widya, apa? Banyak ya yang udah hadir hari ini. Oke, baik, hari ini kita akan mempelajari produk pastry dan bakery. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah puff pastry. Siapa yang tahu puff pastry? Jawab ya. Jawablah. Apa? Apa puff pastry? Betul. Ada lagi yang bisa jawab? Tidak tahu. Nah, yang pernah nggak kalian beli produk yang ada di Indomaret kayak Sebre itu? Puff pastry? Tahu sama kan? Nah, yang kita akan pelajari hari ini adalah produk puff pastry. Nah, di sini yang akan kita pelajari adalah jenis-jenis puff pastry, pengertian, sejarah, kemudian ada bahan puff pastry, kemudian ada teknik pengolahan, dan terakhir adalah tips. Nah, baik. Sejarah puff pastry. Puff pastry awalnya ditemukan oleh pastry cook magang atau Prancis bernama Claudia pada tahun 1645 yang membuat sebuah lezat buatan makhluk air yang sakit. Jadi bermula sejarah itu pada seorang ayah yang ingin membuatkan roti menggunakan air, tepung, dan butter. Jadi seorang ayah itu ingin membuat roti tapi untuk diet. Nah, terciptalah puff pastry yang berlapis-lapis. Kemudian kita masuk ke bagian pengertian puff pastry. Puff pastry atau dikenal sebagai pate adalah kue ringan berlapis yang terbuat dari adonan berlapis yang terdiri dari adonan dan mentega. Jadi puff pastry itu adalah adonan dari tepung, mentega yang apa? Yang berlapis. Nah, mentega dimasukkan ke dalam adonan, membuat adonan yang berulang kali dilipat dan dibilas sebelum dipanggang. Jadi, mengapa disebut puff pastry? Karena adonan itu berlapis-lapis. Nah, di lapisnya ada namanya lemak. Kemudian kita masuk ke dalam materi. Ciri khas adonan ini adalah memasukkan lemak pada adonan dasar melalui proses pelipatan. Nah, jadi adonan ini merupakan adonan yang kita tahu secara umum itu adonan yang berlapis-lapis atau berlipat-lipat. Tidak, jangan HP. Karena penggunaan margarin atau mentega dan ketika dipanggang air terjebak di antara lapisan pada adonan. Bersamaan dengan uap air panas mendorong adonan hingga mengembang. Jadi penggunaan ini bahan pokoknya adalah margarin. Itu yang membuat adonan menjadi seperti berlipat-lipat. Kalian tahu bentuk ini? Kalian ada gambarnya kan? Itu kan ada bergaris-garis. Nah, itu yang membuat yang bergaris-garis itu karena adanya bahan lemak atau bahan pelapis. Kemudian masuk ke materi jenis puff pastry. Nah, di sini puff pastry terbagi menjadi dua, yaitu puff pastry manis dan puff pastry asin. Nah, puff pastry merupakan salah satu jenis adonan yang bisa dikatakan serbaguna. Dengan puff pastry, banyak kreasi yang bisa diciptakan sehingga membentuk
itu cuma satu. Nah, dari satu adonan tadi bisa kita kreasikan menjadi beberapa bentuk dan menjadi beberapa produk olahan pastry lainnya. Nah, yang kita akan pelajari yaitu puff pastry manis dan puff pastry asin. Nah, puff pastry manis yang pertama ada krim. Pernah makan? Kita cobain ya. Terus Napoleon, ada Velvet. Ini sering kalian temukan di toko sebaran kan? Sering kan? Nah, itu merupakan salah satu produk olahan pastry. Kemudian Raisin Puff. Pernah makan? Ini kemarin tadi nih. Cobain ya. Oke. Masuk ke dalam jenis puff pastry asin. Ini pasti kalian pernah mencoba. Puff pastry asin. Yang pertama ada traditional pie. Besok dicoba ya, kita coba. Kemudian ada turnerfos. Pizza. Tidak pernah juga. Tidak pernah. Siapa yang pernah makan? Pernah. Oh, berarti anak kuliner ya. Kemudian bowl of fresh. Tidak pernah. Prancis. Tidak pernah. Besok kita coba bikin ya. Sekarang kita masuk ke dalam bahan puff pastry. Nah, masuk ke dalam bahan puff pastry. Nah, di sini kita akan mempelajari bahan-bahan apa saja yang harus kita pelajari untuk membuat produk puff pastry. Nah, puff pastry memiliki karakteristik yang empuk, flaky, dan lembut. Puff pastry terbuat dari campuran. Nah, bahan pertama yang digunakan untuk membuat produk puff pastry adalah tepung terigu. Nah, tepung terigu yang digunakan adalah tepung terigu yang kadar proteinnya tinggi. Nah, mengapa bisa dikatakan harus menggunakan tepung protein tinggi? Karena kandungan gluten yang tinggi sehingga puff pastry harus menggunakan jenis terigu yang memiliki protein tinggi. Kemudian yang kedua ada telur. Nah, telur merupakan bahan penting yang digunakan dalam adonan puff pastry. Nah, yang ketiga ada gula pasir. Gula pasir juga merupakan hal penting dalam pembuatan puff pastry karena dia adalah sebuah pengikat atau perasa untuk adonan puff pastry. Nah, kemudian ada air dingin. Dan yang terakhir ada lemak pelapis atau dikenal dengan korpet. Ada yang tahu? Nah, itu adalah adonan pelapis untuk membuat puff pastry. Yang membuat puff pastry itu berlapis-lapis. Pembuatan pastry yang pertama ada aneka selai. Nah, ada aroma incense yang kita kenal sebagai vanili. Terus ada kacang mede. Nah, ada keju dan coklat. Nah, yang bahan tambahan ini merupakan topping untuk puff pastry. Jadi kalian saat membuat pembuatan puff pastry bebas menggunakan bahan tambahan apa saja. Lanjut. Yaitu yang belakang duduk. Masuk ke materi selanjutnya yaitu teknik pembuatan. Yang pertama ada metode Inggris atau English method. Nah, Cosfet membentuk lapisan menutupi 2/3 permukaan adonan yang dipipihkan. Kemudian dilipat menjadi 3 sebelum proses penggilasan dan pelipatan. Jadi si Cosfet ini diletakkan di tengah-tengah adonan terus ditutup. Nah, pinggirannya itu dipencet atau biar agar si Cosfet tidak keluar. Nah, masuk ke metode Prancis atau Prancis method. Nah, Cosfet membentuk lapisan diselubungi seluruhnya ke dalam adonan yang dipipihkan sebelum proses penggilasan dan pelipatan. Nah, kalian tahu bentuk yang untuk lipatan amplop?
Nah, lipatan ini lipatan metode Prancis ini seperti lipatan amplop. Nah, si cross spread-nya diletakkan di tengah-tengah adonan, kemudian ditutup seperti lipatan amplop. Nah, masuk ke metode yang ketiga, yaitu metode Skotlandia. Bahan adonan dan potongan cross spread berbentuk dadu dimasukkan langsung ke dalam adonan. Dalam metode ini, potongan cross spread tidak membentuk lapisan lemak. Metode ini juga disebutkan quick method atau metode cepat. Nah, jadi metode itu ada tiga. Yang pertama ada metode Inggris. Nah, kemudian yang kedua ada Prancis, Skotlandia. Nah, jadi metode pelipatan papestri ini ada tiga. Nah, sedangkan metode yang Skotlandia merupakan metode yang tahapannya yang cukup cepat. Karena dia cross-spread-nya itu dipotong-potong menjadi dadu dan langsung dimasukkan ke adonan tanpa proses pengilasan. Nah, dalam proses tahapan ini membutuhkan waktu yang lama. Lanjut. Nah, masuk ke dalam teknik pelipatan. Yang pertama ada pelipatan tunggal atau single. Pada teknik pelipatan ini, adonan harus memiliki ketebalan yang seragam dan dapat membungkus lemak atau pastry margarin. Adonan yang akan dilipat dengan catering ini digilas menjadi bentuk 4 persegi panjang dengan tekanan penggilasan yang sama dan penggilasan adonan yang dilakukan searah. Jadi lipatan ini merupakan lipatan single atau disebut dengan lipatan satu. Jadi tahapan ini merupakan tahapan yang sudah dimasukkan cross spread tadi. Nah, adonan ini seperti ini. Kemudian dilipat 2, kemudian dilipat lagi menjadi 3. Dan dimasukkan ke mana? Kepada chiller. Nah, tahapan ini membutuhkan beberapa 10 kali penggilasan. Nah, di situ ada 3 tahapan. Yang pertama ada tahapan tahapan rolling, kemudian ada tahapan folding. Folding itu adalah tahapan untuk melipat. Nah, yang ketiga ada tahapan tahapan masukkan ke dalam kulkas. Nah, apa tujuannya memasukkan adonan ke dalam kulkas? Ada yang bisa jawab? Untuk? Ada yang bisa jawab? Nah, tujuan adonan dimasukkan ke kulkas adalah agar si lemak tadi tidak meleleh. Nah, tujuan lemak itu tidak meleleh adalah agar adonan, hasil akhir dari adonan sempurna. Nah, pelipatan ini digunakan agar sehingga crossfit yang ditutup atau dilapis dengan adonan agar tidak melebar dan tidak meleleh saat penggilasan. Nah, tujuannya tadi adalah saat kalian menggilas adonan, posisi crossfit itu harus dingin atau sebelum lebih baik lagi dimasukin ke blender. Nah, saat kalian penggilasan, saat kalian pembuatan adonan itu saat pertama kan kalian masukin crossfit tuh. Nah, setelah dimasukin itu dilipat. Nah, dilipat tadi yang sisi-sisi pinggir adonan itu tuh dicubit atau ditutupi sehingga crossfit yang kalian masukin tadi tidak melebar atau tidak keluar. Nah, kemudian digilas dan dimasukkan ke dalam freezer lagi, dikeluarkan. Nah, tahapan itu berulang secara 10 kali bertahap. Nah, ini sebetulnya bangun, sahur. Nah, lanjut masuk ke tahapan pelipatan ganda atau double. Pada teknik ini adonan dilipat kembali menjadi 4 persegi panjang dan ditemukan satu sisi ke tengah antara sisi kanan dan sisi kiri. Dilipat menjadi ganda sehingga adonan terlipat utuh dan double. Nah, beda dengan single block. Nah, adonan ini dilipat secara ganda. Nah, ini misalnya ini adonan. Nah, kalian lipatnya itu menjadi 2 sisi, kemudian dilipat lagi. Diginiin terus secara berulang.
secara 10 kali berulang. Lanjut. Lanjut lagi. Lanjut. Kembali dulu. Nah, masuk ke dalam materi terakhir yaitu tips dalam pembuatan papetri. Nah, yang pertama adalah hindari menyentuh sisi potongan dengan jari karena lapisan dapat saling menempel. Kemudian, hindari polesan telur mengenai bagian sisi karena dapat menyebabkan lapisan saling menempel. Kemudian yang ketiga, istirahatkan kulit yang telah dibentuk selama 30 menit atau lebih sebelum dipanggang. Hal ini dapat membuat kulit rileks dan mengurangi penunjukan. Nah, jadi resting selama 30 menit memang perlu dilakukan setiap pembuatan papetri karena itu merupakan hal penting dalam proses pembuatannya. Nah, saat sebelum kalian masuk oven, restingkan dulu adonan yang kalian sudah bentuk dan sudah kalian kreasikan selama 30 menit. Nah, kemudian masuk ke yang keempat, suhu pemanggangan sekitar 200 derajat sampai 220 derajat. Nah, pada proses pemanggangan ini juga merupakan hal penting yang harus kalian ketahui. Karena suhu juga dapat mempengaruhi kegagalan dalam proses pembuatan. Nah, jadi kalian perhatikan dulu sebelum membuat itu, pastikan suhunya benar-benar stabil dan telah sesuai dengan proses pembuatan. Nah, yang pertama, kegagalan dan penyebabnya. Yang pertama ada gunakan bahan-bahan segar dan berkualitas baik. Nah, kalian gunakanlah pastikan kalau telur itu memang baik, terus tepungnya memang jenis tepung protein tinggi, konveknya bagus. Nah, biasanya ada cara orang untuk hemat atau low budget biasanya menggunakan margarin atau butter. Nah, itu bisa membuatkan faktor kegagalan untuk papetri. Nah, yang kedua, perhatikan cara pencampuran bahan. Nah, pada tahapan pembuatan adonan juga itu kebanyakan ada yang gagal karena faktor pencampuran bahan-bahan yang asal-asalan, tidak terstruktur. Nah, simpan adonan papetri ke dalam kulkas. Nah, habis kalian buat, kalau memang udah mau dipakai untuk dipanggang sekarang, kalian simpan dulu ke dalam freezer. Nah, lanjut. Faktor kegagalan. Nah, faktor kegagalannya yang pertama, penyusutan selama pengembangan, kemudian pengembangan kurang, pengembangan tidak seragam, bentuk tidak teratur, lemak meleleh keluar selama pemanggangan. Nah, lemak yang meleleh saat pemanggangan itu merupakan kegagalan yang fatal karena lemak itu sebagai pelapis dari adonan papetri. Nah, kemungkinan penyebabnya adalah adonan kurang diistirahatkan sebelum dipanggang, lemak terlalu sedikit atau terlalu banyak, kemudian metode penggilasan tidak benar, dan yang terakhir terlalu banyak lemak digunakan sehingga lipatannya kurang. Nah, sekarang Ibu kasih kalian soal untuk kalian jawab. Pastikan waktu 5 menit untuk menjawab soal. Tulis di kertas lembar, jangan lupa tulis nama.
Oke, Bu. Tulis soal nanti kalian udah tahu aku belajar nanti. Tulis dekat atas lembar. Yang ini ada yang tidak paham? Paham semua kan? Kan pada pintar-pintar semua kalian ini. Ya kan? Setelah saya bisa. Ada kendala nggak? Sejuk semua? Cepat ya kalian ngerjainnya, Man. Ini udah dapat tugas. Sepuluh itu kalian ya. Udah kan apa yang dimaksud dengan Papestri? Jadi mengapa Papestri bisa mengembang? Udah, Bu. Udah, paham itu cepat banget. Ada yang sudah? Ada, Bu. Kalian yang umumnya sini. Jangan lupa tulis nama. Jangan lupa tulis nama, nanti nilai kalian tertukar. Dah, Bu. Ayo kumpulkan dari sini. Ipin dong. Iya, iya. Ya. Benar ya. Cepat lah, Bu. Pinter-pinter semua ya kalian. Alhamdulillah. Ini kamu terakhir kumpul. Anak-anak udah. Nah, sudah tulis semua. Besok kertas jawabannya ibu bagi lagi minggu depan. Mungkin cukup sampai sini pertemuan kita hari ini karena kita sudah membahas semua jenis profesi mulai dari sejarah, pengertian, jenis apa lagi? Tips, kegagalan. Nah, bahan. Nah, tadi profesi ada dua. Ada yang Manis sama dan yang ada yang manis. manis. Nah, jenis lipatannya ada berapa? Ada? Ada? Ada di? Tiga. Yang pertama, Rolling. Lipatan mirip amplop. itu cara pelipatan buku pulpen. Nah, yang metode tadi, metode